Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Majelis Jemaat menyampaikan salam sejahtera bagi kita sekalian. Warta Jemaat GKP Jemaat Haur Gelis, Minggu 31 Mei 2020 adalah sebagai berikut. 1. Kebaktian Minggu pagi ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Rudianto MTH. 2. Bagi jemaat yang memerlukan pelayanan khusus, dapat menghubungi majelis jemaat terdekat. 3. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahan syukur pada minggu ini, yaitu dari 1. NN sebesar Rp300.000. 2. MN sebesar Rp300.000. 3. Ibu Sunari sebesar Rp30.000. 4. Keluarga Bapak J. Primanulang sebesar Rp500.000. Bagi jemaat yang ingin menyampaikan persembahan syukur, bisa menghubungi Majelis Jemaat Koordinator Wilayah atau dapat langsung disampaikan di pastori. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara, dalam ibadah hari ini marilah kita mengingat sebagai manusia yang diciptakan Tuhan, sudah selayaknya kita menyembahnya. Kita sebagai pribadi yang dibentuk untuk memenuhi tujuannya, selayaknya kita mengarahkan kehidupan kita pada kehendaknya. Dan kita sebagai umat yang telah ditebus melalui karya penyelamatan Yesus Kristus, maka hasrat dan kerinduan terbesar kita yang terutama adalah menyembah Tuhan kita dan memuliakannya. Lewat pujian seperti rusa rindu sungaimu, mari kita ungkapkan kerinduan kita ini. Jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hati
Ya Bapa, berikanlah bagi kami kepenuhan janji-Mu. Saat kami berada dalam kelemahan, berikanlah kami kekuatan-Mu. Saat kami berada dalam kebimbangan, berikanlah kami tuntunan-Mu. Saat kami berada dalam ketakutan, berikanlah kami penghiburan-Mu. Saat kami mati, berikanlah kami kehidupan-Mu. Tanpa-Mu, ya Bapa, kami ini bukan siapa-siapa, tetapi bersama-Mu kami dapat melakukan segala perkara. Karena itu kami membutuhkan tuntunan dan penghiburan firman-Mu pada saat ini. Biar firman yang kami dengar tertanam di dalam hati kami dan pembaharuan terjadi di dalam diri kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, kau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menerimanya di dalam hati kita, dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebagai orang yang percaya pada Yesus dan pada karyanya dalam dunia ini, kita percaya bahwa kita telah diampuni. Kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita telah dibenarkan, kita telah diperdamaikan, dan kita telah dikuduskan. Tetapi sebagai ciptaan yang baru di dalam Yesus, kita masih memiliki kemungkinan untuk melakukan kesalahan dan dosa. Karena kita memiliki keinginan dan keegoisan diri, kita masih memiliki kemungkinan untuk tidak mengikuti tuntunan Roh Kudus dan mengikuti kehendak dan keinginan hati kita sendiri. Kita semua bisa tergoda dan dilemahkan, dan kita bisa melakukan dosa apapun.
Karena kita masih mungkin untuk berbuat dosa di dalam dunia ini, maka penting bagi kita untuk belajar bagaimana kita dapat bergantung pada Kristus yang ada dan yang tinggal di dalam diri kita sebagai sumber hidup kita. Kalau kita sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Yesus dari bawah kuasa dosa, memiliki kecenderungan untuk kembali hidup di bawah kekuasaan dosa, penting bagi kita untuk belajar bagaimana dalam setiap langkah kehidupan kita bergantung pada tuntunan firman Tuhan yang ada di dalam diri kita. Orang-orang yang berkata bahwa orang yang telah diselamatkan Yesus tidak pernah berbuat dosa dalam kehidupan mereka di dunia ini adalah orang yang menipu diri mereka sendiri. Atau mereka mengatakan dengan jelas bahwa mereka sedang mengatakan sebuah kebohongan. Tidak ada satu manusia pun yang hidup dalam dunia ini yang menjalani kehidupan yang tanpa dosa atau kehidupan yang sempurna kecuali Yesus sendiri. Meskipun hal itu sepertinya adalah suatu kabar buruk bagi kita, namun hal itu bukanlah akhir semuanya. Kalau kita telah diselamatkan, tetapi hidup kembali di bawah kuasa dosa, apakah semuanya sia-sia? Di dalam Yesus tidak ada yang sia-sia. Hal itu karena ada kabar baik. Kabar baiknya adalah bahwa tidak ada dosa yang kita pernah lakukan yang membatalkan karya Yesus. Semua dosa dan kegagalan kita tidak membuat karya Yesus, karya penyelamatan Yesus, karya penebusan Yesus menjadi tidak berguna. Tidak ada satu dosa pun yang dapat membatalkan karya Yesus di dalam dunia ini. Kita mungkin berdosa dalam cara-cara yang mengerikan, tetapi kita tetaplah anak-anak Allah yang diampuni, dibenarkan, dan dipulihkan. Jika kita tidak setia pada Yesus, Yesus tetap setia pada kita. Roma 3 ayat yang ketiga dan yang keempat mengatakan, jadi bagaimana? Jika di antara mereka ada yang tidak setia, dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Bahkan jika kita yang telah ditebus menjadi tidak setia, ketidaksetiaan kita tidak membuat Yesus menjadi tidak setia. Yesus tetap setia pada kita. Memiliki keyakinan pada kesetiaan Yesus penting bagi kita, agar kita tidak tergelincir pada rasa keputusasaan saat kita merasa gagal dalam hidup kita. Berpegang pada kesetiaan Yesus sangatlah penting karena banyak orang yang merasa gagal hidup sebagai orang Kristen yang baik, dan mereka mendapatkan penghakiman dari orang lain, bahkan dari sesama orang percaya. Hal ini yang mendorong mereka jatuh ke dalam perasaan keputusasaan dan kehilangan harapan pada perubahan dalam hidup mereka. Terkadang orang berpendapat, jika dosamu ada dalam keadaan yang berat atau sangat serius, maka Allah tidak akan membuat kita bisa dipakai olehnya. Mereka berpikir bahwa Allah tidak akan pernah menerima hidup mereka
dan tidak akan memakai mereka untuk kemuliaannya. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa di mana dosa berlimpah, kasih karunia jauh lebih berlimpah. Roma 5 ayat yang ke-20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Bacaan kita hari ini menggambarkan salah seorang murid Yesus, yaitu Petrus. Petrus dapat merasakan bagaimana Yesus tetap setia kepadanya, walaupun dia tidak setia pada Yesus. Kita tahu Petrus adalah seorang murid Yesus yang merasa paling berani, yang akan membela Yesus kalau ada orang yang ingin melukai Yesus. Saat Yesus ditangkap, Petrus dengan segera mengeluarkan pedangnya. Tetapi apakah Petrus sungguh setia pada Yesus saat ada ancaman dari orang? Kita tahu juga bahwa Petrus adalah murid Yesus yang menyangkal Yesus. Bukan hanya sekali Petrus menyangkal Yesus, tetapi sampai 3 kali. Setelah ayam berkokok, Petrus kemudian sadar bahwa Yesus pernah mengatakan bahwa Petrus akan menyangkal Yesus. Meskipun Petrus adalah murid Yesus yang menyangkal Yesus, tetapi setelah Yesus bangkit, Yesus mendatangi Petrus. Tidak sedikit pun dia menunjukkan bahwa Yesus kecewa pada Petrus karena Petrus sudah mengkhianatinya. Tetapi justru Yesus hendak memakai Petrus. Petrus yang mengkhianati Yesus tidak mencegah rencana Tuhan bagi Petrus, yaitu untuk menjadi saksinya dan menjadi martir baginya. Di ayat yang ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." 3 kali Yesus menyatakan ajakan bagi Petrus. Yesus ingin tetap memakai Petrus, meskipun Petrus tidak setia pada Yesus. Meskipun Petrus tidak setia pada Yesus, Yesus tetap setia pada Petrus. Kasih karunia Tuhan lebih besar daripada dosa manusia yang terbesar sekalipun, termasuk dosa kita, termasuk dosa yang kita anggap sangat besar dan sangat memalukan. Tuhan Yesus dapat membalikkan berbagai hal dan memakai hidup kita dengan cara-cara yang lebih besar daripada yang dapat kita bayangkan. Tuhan Yesus juga dapat mengubah hidup kita. Bahkan diri kita dapat menjadi orang yang kita sendiri tidak bayangkan saat ini. Ketika Tuhan memakai kita, bersedialah dipakai oleh Tuhan, maka kita akan menemukan perubahan di dalam kehidupan kita. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, mari kita memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan Allah kita, dengan mengingat apa yang dikatakan firman-Nya dalam Matius 5 ayat 7, demikian. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan.
Mari kita membawa persembahan kita ke dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan dan kasih setia-Mu. Kami bersyukur untuk rahmat-Mu yang tiada berkesudahan. Pemeliharaan-Mu yang senantiasa kami terima setiap waktu, bahkan hingga pada saat ini, di tengah pandemik yang terjadi, kami masih tetap dapat beribadah, memuji dan mengagungkan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan ini pula, di dalam rasa syukur, kami menyampaikan persembahan kami. Berkatilah persembahan ini dan pakailah hidup kami untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita berdoa. Allah yang kekal, Engkau adalah kuasa di balik segala sesuatu. Engkau ada di balik kekuatan dari halilintar. Engkau ada di balik panasnya miliaran bintang. Allah yang kekal, Engkau adalah kuasa yang ada di belakang semua akal. Engkau yang memungkinkan manusia memiliki akal. Engkau yang ada di belakang semua pemahaman tentang kebenaran. Allah yang kekal, Engkau adalah kuasa yang ada di belakang karya salib. Engkau ada di belakang kasih yang tidak dapat hilang. Allah yang kekal, kami memuji dan memuliakan-Mu. Hari ini kami merayakan pencurahan Roh Kudus. Pada perayaan Pentakosta, Engkau mencurahkan Roh Kudus kepada murid-murid-Mu, memenuhi mereka dengan sukacita dan dengan keberanian untuk memberitakan Injil. Kami berdoa untuk gereja-Mu di dunia ini. Biarlah kami juga menerima kuasa Roh Kudus, sehingga kami juga dipenuhi dengan sukacita dan keberanian untuk memberitakan Injil. Allah pencipta kami, bumi ini memiliki beragam bahasa, tetapi Injil-Mu menyatakan kasih-Mu kepada semua bangsa. Karena itu kami berdoa untuk bangsa kami. Jadikanlah kami saluran untuk berita keselamatan-Mu, sehingga semua dunia menjadi satu dalam pujian untuk memuliakan-Mu. Kami naikkan seluruh doa kami ini di dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Dia yang hidup dan memerintah bersama-Mu di dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang Esa, sekarang dan selamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita nyanyikan Kidung Jemaat 376 sebagai nyanyian penutup ibadah kita pada hari ini dengan keyakinan bahwa jalan damai, jalan bahagia adalah dengan mengikut Tuhan, mengikuti kehendak-Nya, dan mengikuti teladan-Nya. Ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi
padamu. Dalam Dikau juru selamat, bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendakmu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, bahagia penuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sebagaimana Yesus ingin memakai Petrus sebagai alatnya di dalam dunia ini, Yesus juga ingin memakai kita sebagai alatnya di dalam dunia ini untuk menghadirkan damai sejahtera di tempat di mana Tuhan menempatkan kita. Karena itu, kini terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.